Ya, pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya mengabulkan gugatan pra-peradilan Lanyala Mataliti terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Atas putusan tersebut, Kejati Jatim akan membuat sprindik baru dan menganggap bahwa hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan. Hakim Tunggal Ferdinandus yang menyidangkan pra-peradilan dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim senilai 5,3 miliar rupiah dengan tersangka Lanyala Mataliti akhirnya dimenangkan pemohon Ketua Umum Kadin tersebut. Dalam amar putusannya, Hakim Ferdinandus menggugurkan sprindik dan penetapan tersangka yang dilakukan Kejati Jatim terhadap Lanyala Mataliti, di mana mantan Ketua Umum PSSI ini diduga menyalahgunakan dana hibah Kadin Jatim senilai 5,3 miliar rupiah atas pembelian Aipo Bank Jatim pada tahun 2012. Hakim juga menolak eksepsi yang diajukan oleh pihak termohon Kejati Jatim untuk seluruhnya dan mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon. Dari hasil putusan tersebut, Hakim menilai kasus yang diusut oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah kasus yang sama dengan kasus dua wakil Ketua Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring. Dalam putusannya yang lain, Hakim Ferdinandus juga mempertimbangkan bila bukti-bukti yang diajukan Kejati Jatim sama dengan kasus tersebut dan uang senilai 5,3 miliar telah dikembalikan, sehingga Hakim menyatakan tidak ada kerugian negara. Dari termohon terkait perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah pada kantor dagang dan industri Provinsi Jawa Timur tahun 2012 untuk pemberian inisial public offering atau IPO Bank Jatim adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum atau melanggar hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat. Menanggapi putusan tersebut, pihak Kejati Jatim selaku termohon menilai hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan termohon. Padahal bukti tersebut didapatkan 2 hari sebelum Lanyala Mataliti ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Maret 2016. Selain itu, hakim juga menolak 2 saksi fakta yang diajukan yang akan menjelaskan bukti-bukti yang didapat untuk menguatkan Lanyala sebagai tersangka. Jadi sekali lagi kami sampaikan ya, jadi 2 alat bukti yang diperoleh oleh penyidik itu diperoleh pada tanggal 14, yaitu keterangan dari Mandiri Sekuritas, keterangan dari Bank Jatim, keterangan dari Pemprov Jawa Timur, kemudian keterangan dari ahli Peruri, itu diperoleh tanggal 14. Jadi kalau hakim bilang tadi, alat-alat bukti yang kita peroleh itu setelah ditetapkan sebagai tersangka atau tanggal 16 setelah tanggal 16 itu tidak benar. Dengan putusan tersebut, sprindik yang dikeluarkan tanggal 10 Maret 2016 dan penetapan tersangka pada tanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dinyatakan gugur oleh pengadilan. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media melaporkan. Nah, pemirsa, kalau tadi kita sudah sedikit menyinggung di awal ya Pak ya, sebelum masuk ke segmen ini, seberapa yakin dari pihak kuasa hukum terkait berhasilnya atau dikabulkannya pra-peradilan dalam kasus Lanyala Mataliti. Kalau tadi Pak Sumarso bisa dilanjutin nggak Pak? Off the record tadi kelihatan semangat banget soalnya. Silakan Pak. Jadi artinya begini, kita sejak awal punya keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi itu sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Yang pertama tentang masalah penetapan tersangka. Pada waktu yang bersamaan melakukan penyidikan. Padahal penyidikan yang dilakukan itu tujuannya kan untuk mencari alat bukti. Ternyata alat bukti yang diperoleh oleh Kejaksaan itu setelah menetapkan tersangka. Sehingga secara hukum penetapan tersangkanya juga tidak sah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah pemeriksaan terhadap calon tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi mengharuskan untuk menetapkan seseorang itu minimal 2 alat bukti ditambah pemeriksaan calon tersangka. Yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi sama sekali mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga saya dan tim berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan Kejaksaan itulah sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Begitu. Makanya untuk mendukung itu semua kami mencoba mengajukan ahli. Bagaimana pendapat ahli berkaitan dengan tata cara
penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Begitu ya Pak. Jadi intinya kalau dari kuasa hukum sendiri melihat ini kejanggalan dari awal, kasus ini terkuak kembali begitu ya dari Kejaksaan Tinggi Jatim sendiri. Nah, kalau melihat hasil hari ini bahwa telah dikabulkan pra peradilan dari kasusnya Lanyala Mataliti sendiri, kalau menurut Pak Sumarso sendiri, apakah sebenarnya kasus ini seharusnya sudah selesai atau kemungkinan mungkin bisa dibuka kembali begitu karena memang ada beberapa kejanggalan yang dianggap oleh dari pihak kejaksaan. Ini sebetulnya sejak ada putusan pra peradilan yang dilakukan oleh Diyar, itu sudah ada perintah dari hakim pra peradilan saat itu menyatakan bahwa pemeriksaan berkaitan dengan pembelian AIPO dana yang beroleh dari dana hibah Bank Jatim itu harus dihentikan. Tetapi Kejaksaan Tinggi justru tidak menghentikan, tidak melaksanakan penetapan hakim, justru menerbitkan surat perintah penyidikan yang baru dengan melibatkan tersangka Lanyala. Padahal kalau memang Lanyala itu sejak awal ada indikasi, seharusnya sejak awal juga ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi karena sejak awal juga tidak ada keterlibatan, maka sampai kapanpun tidak ada keterlibatannya. Begitu. Iya. Meskipun hari ini sudah dikabulkan pra peradilannya, Pak Sumarso masih menyiapkan beberapa langkah hukum ke depannya atau tidak, Pak? Saya pikir itu tergantung Kejaksaan Tinggi punya itikat baik apa tidak. Artinya, sejak dinyatakan surat perintah penyidikan itu dinyatakan tidak sah, konsekuensi hukum yang harus dilakukan adalah satu, dia mencabut daftar pencarian orang. Mencabut surat yang dikatakan kepada polisi itu yang minta red notice. Kemudian mencabut pemblokiran rekening. Begitu. Iya. Harusnya itu sudah langsung dilakukan begitu ya, Pak. Karena ya? putusan pra peradilan itu kan sifatnya final, jadi harus dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi. Yang terakhir itu berkaitan dengan pencabutan paspor. Itu kan terlalu berlebihan. Ya, jadi mestinya pencabutan paspor itu tahapannya manakala seseorang itu sudah dinyatakan sebagai terpidana. Ini kan baru diduga melakukan perbuatan, apakah benar atau tidak, paspornya sudah dicabut. Ini fatal. Sudah jadi DPO juga begitu itu ya. lebih fatal lagi itu. Pak Sumarso, berarti intinya kalau dari pihak kuasa hukum dari Lanyala Mataliti sudah mengharapkan dengan dikabulkannya pra peradilan ini seharusnya seperti tersangka, kemudian status tersangka, kemudian DPO dan beberapa yang telah ditarik tersebut termasuk rekening sudah bisa seharusnya dengan gugur begitu sendirinya ya, Pak? batal demi hukum. Begitu. Ya. Kalau melihat perkembangannya sejauh ini bagaimana, Pak? Ya, saya kan belum melihat perkembangan terakhir. Coba kita lihat besok apakah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi sesuai dengan hak seseorang. Ini kan menyangkut hak seseorang. Bayangkan seseorang dicabut paspornya yang ada di luar negeri, dia tidak bisa berbuat apa-apa, padahal dia tidak bersalah. Ini sesuatu yang melanggar hak asasi manusia. Yang kedua juga, anak-anak dari Pak Lanyala yang tidak terkait tindak pidana korupsi, rekeningnya juga diblokir. Wah, ini sudah keterlaluan ini. Apa gitu? Iya, saya pikir sudah merugikan pemilik rekening. Anaknya itu kasihan ketika menarik uang di ATM, diblokir. Wah, ini sudah kacau sudah. Berarti terkait pencabutan dan pelepasan seperti status tersangka, DPO termasuk rekening, kemudian juga paspor ini tetap akan dikawal juga ada. Oh pasti, kita melihat, saya beri kesempatan 1 kali 24 jam. Apakah Kejaksaan Tinggi akan menindaklanjuti putusan pra peradilan atau malah membangkang? Oh begitu. Iya, kita lihat Kalau nanti. dari 1 kali 24 jam itu sendiri Pak Sumarso, ternyata Kejaksaan belum melakukan hal-hal yang diinginkan oleh kuasa hukum atau pihak dari Lanyala Mataliti, bagaimana? Kita akan mendesak. Kita akan mendesak tentu dengan mendatangi Kejaksaan Tinggi apa maunya dan apa tujuannya dengan tidak melaksanakan putusan pra peradilan. Kalau masih membangkang, tentu ada proses hukum lebih lanjut yang akan kita lakukan kemudian. Begitu Pak. Ya. Kalau tadi melihat berlangsungnya sidang pra peradilan sendiri tanpa mengesampingkan bukti-bukti yang dibawa oleh Kejaksaan Tinggi sendiri, Pak. Bagaimana jalannya menurut dari Pak Sumarso sendiri? Sebetulnya bukti itu semua ada di pihak kejaksaan. Kita tidak memiliki bukti dalam arti bukti formal ya. Bukti panggilan semua yang kita ajukan dari kejaksaan. Hasil audit BPKP juga dari kejaksaan. Kemudian temuan-temuan yang lain berkaitan dengan panggilan dan putusan pengadilan itu semua dari kejaksaan. Kita nggak punya bukti apa-apa. Gitu loh. Sebetulnya kita hanya mengcounter apa yang dilakukan oleh kejaksaan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Kita nggak punya bukti, yang punya bukti kejaksaan.
Dengan dikabulkannya sidang pra-peradilan sendiri ini, Kejaksaan Tinggi juga menganggap bahwa hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah ada begitu. Dijawab nanti Ya. Pak Sumarso. Ya. Semangat sekali. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa terkait bagaimana tanggapan dari pihak Lanyala Mataliti. Tetaplah bersama kami.